Selamat bertemu kembali kepada semua rekan-rekan yang ada di luar sana. Pada kali ini kita bertemu dalam edisi seram. Jadi eloklah kalau rekan-rekan di luar sana menuntun dan mendengar kisah seram ini pada waktu malam. Kalau siang tiada dia punya rasa. Kan? Nah, kali ini saya akan bawakan Anda kisah seram yang berlaku lebih kurang 30 tahun dahulu. Yang ini ketika saya berada di kebun bersama dengan saya punya beliau. Nah, pada suatu malam di kebun ini, waktu itu terang bulan. Bulan terlalu cerah. Dipendekkan di luar, kalau malam itu boleh nampaklah apa yang ada di luar. Jadi pada malam itu entah apa yang kena pada malam itu, ada beberapa kejadian yang berlaku. Yang pertama, ada bunyi macam burung wak-wak keluar yang sangat kuat terbang keliling di pondok yang kita tinggal. Pusing-pusing beberapa kali bunyi itu. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba kelihatan benda macam obor di langit. Dia pusing, tak slow saja. Terus saya tanya, itu beliau, apa benda itu? Dia kata, itu ialah itu bugang. Dia katalah, sebab penampakan anomali ini dia lebih bentuk dia bulat. Dia keluar api, tapi dia ada cebisan api yang memercik. Nah, itu ialah bugang, dia kata. Dan selang 30 menit macam begitu, tiba-tiba keluar ini satu sangat besar dan rendah saja, tapi dia tinggi juga lah daripada kawasan pokok-pokok inilah, tapi nampak. Itu pun dia lalu di sana di tempat kita nih, slow saja, dia pelan-pelan lalu. Nah, jadi saya kata, apa itu? Dia sangat marah apabila saya tunjuk. Dia kata yang ini benda luar biasa lah ini. Nah, tapi kalau sekarang kan saya ingat itu macam oblah, macam bulan besar betul. Kalau tengok-tengok itu terlalu besar lah. Sayang betul masa itu tiada kamera. Nah, bila benda itu sudah tiada lah kan. Jadi ini beliau pula, dia cerita. Dia ceritalah, dia kata dulu dia kata ada ini orang kampung lah di sana di Sokid, dia bilang. Di Sokid ini maksudnya di kawasan pedalaman lah. Dia cerita, dia kata ada satu keluarga ini yang tinggal sangat jauh dari kawasan kampung. Nah, maklumlah dia kata pada zaman dulu, rumah secara bersendirian di dalam hutan. Jadi lebih kurang macam itulah dia kata, waktu terang bulan. Jadi dia di sana, sudah lama tidak balik dia kata. Jadi waktu dia lelaki ini di kebun, satu malam itu, tiba-tiba berlaku macam begitu. Dia kata, malam itu juga dia kata, banyak burung datang di rumah dia keliling berbunyi. Berbunyi-bunyi luar biasa. Bila burung ini berbunyi 7 kali, dia kata. Ya ada selang lah, dia kata. Jadi orang ini, yang lelaki ini, dia tahu ada yang tidak kena. Ada berita yang tidak bagus lah, dia kata, yang berlaku di kampung. Jadi malam itulah juga dia balik ke rumah lah, balik di kampung. Dalam hutan itu, dalam waktu tengah terang bulan. Jadi sepanjang perjalanan ini dia kata, ada yang ikut dia dari belakang. Dia pras. Tapi tidaklah dia sampai dia dekat dengan dia. Dia kata dia ikut saja.
ikut saja yang benda itu dari belakang. Nah, sampai satu tempat ini dia kata, dia yang sebelum ini naik bukit, dia kata bila naik bukit ini dia kata dia sempit, kiri kanan itu batu, jadi dia ada satu laluan kecil saja untuk naik bukit itu. Nah, jadi tiba-tiba dia kata yang bergerak, yang orang macam ikut tadi itu ada di depan sudah. Dia bergerak turun, dia kata. Kedengaran. Dan kebetulan lah dia kata bila dia sampai satu tempat yang cerah ini. Dan nampak lagi sikit-sikit di hadapan itu. Dia nampak ada satu lembaga. Lembaga hitam berdiri di situ. Dia tengok betul. Seakan-akan dia kenal. Jadi dia kata, ini macam saya kenal ini. Jadi dia pun duduklah di atas batu. Keluarkan dia punya kirai daun. Lepas itu dia hisap lah kan. Lepas habis satu kirai daun itu, yang benda yang tunggu dia di depan itu tidak bergerak juga. Berdiri saja, berdiri tunggu. Hitam. Jadi lelaki ini pun jalanlah. Pi mendekati, dekat sudah. Bila dia tengok dia kata, itu semua rambut pergi depan jadi tertutup sikit. Macam dia kenal. Tapi tidak dia berani tanya. Dia kata satu mata itu besar. Tengok dia. Jadi, tapi tidak bergerak. Jadi dia betul-betul di tengah-tengah. Nah, jadi lelaki ini kalau mau patah balik pun boleh juga. Tapi dia kata lelaki ini sudah hampir dekat. Sudah kalau sudah naik ini bukit ini. Tinggal turun tidak jauh sudah sampai di kampung. Jadi dia kata mau tidak mau dia pun jalan jugalah. Dia jalan pelan-pelan. Dia jalan itu yang berdiri macam begitu kan. Dia kena menyisip lah. Jalan mengiring macam begitu. Jadi pelan-pelan dia jalan. Dia jalan, dia menyisip itu perempuan. Sampai dia sudah jalankan, dia sudah terlepas daripada itu bahu itu perempuan. Dia punya barait itu tersangkut. Pada masa itu ini lembaga hitam ini tengok begitu. Nah, bila dia nampak begitu, dia terus tarik saja, berlari dia. Nah, berlari naik. Dia tengok di belakang itu yang lembaga itu pun berjalan juga. Pras. Mas, mau dekat sudah di puncak. Satu kali lagi di depan. Berdiri juga di situ. Kali ini dia kata dia punya mata keluar merah. Tengok dia. Nah, apalagi kali ini masih lagi jalan yang terakhir itu pun sama juga. Yang ini terpaksa dia kena memanjat lagi. Tapi itu benda itu berdiri di situ, mata dia merah. Saya menggegar begitu, Bang. Takut saya waktu itu. Siapa tidak takut kan? Bila dia naik sudah dia itu, baru dia naik itu tangan pergi mau pegang dia begitu. Nah, apalagi bila dipegang dia punya kaki yang baru naik itu dia terus berteriak.
Terkejut dia dipegang kaki. Indah lagi dia tengok di belakang, terus lari sampai di kampung. Nah, sampai di sana terkejut semua itu orang di rumah. Sampai di rumah itu dia pun tanya. Dia sangat takut juga, berteriak-teriak sampai di rumah. Nah, rupa-rupanya bila sampai di rumah itu baru dia tahu. Yang berdiri di situ, yang pergi menghantui dia di jalan itu rupa-rupanya hantu. Hantu dia punya mak mantua, bah. Terkejutlah. Saya takut. Janganlah. Jangan kamu buat begitu. Kalau kamu dengarin cerita saya waktu itu, saya punya beliau pergi pegang saya melompat terus. Takut saya. Nah, jadi itu sajalah kesudahan cerita beliau saya ini yang buat saya takut. Separuh mati. Mau keluar pergi kencing, mana lagi saya punya kencing terus tidak keluar sampai besok. Aduh, menakutkan betul ini beliau saya. Time itulah masa banyak paranormal punya benda yang berlaku. Dia bawa cerita begitu. Menakutkan. Nah, jaga kamu ini malam. Siapa yang keluar macam itu mungkin berlaku juga. Tidak maulah kan. Bah, itu sajalah cerita seram saya malam ini. Bagus juga lah kalau kamu dengarin cerita. Lepas itu kamu ulang lagi baru pergi ditandas. Bah. Nah, itu sajalah cerita malam ini. Sampai kita berjumpa lagi edisi yang akan datang. Lebih lagi seram. Bukan setakat seram, menakutkan. Nah, itu saja. Jangan kamu lupa. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang dalam edisi yang akan datang. Terima kasih.